Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Dana. Salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajarannya generasi New Millennial. Spesial untuk kalian semua kelas 5. Kabar baik ya, tentunya kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan sekaligus mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku agar kita semua terhindar dari bahaya penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, ada baiknya dulu kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa bertakam dan keyakinan masing-masing disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, saya ingatkan dulu, yang pertama kemarin 1 minggu yang lalu kalian sudah break dari pembelajaran TIK dengan tujuan agar tugas-tugas kalian yang belum terselesaikan bisa terselesaikan semua sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan penilaian tengah semester. Demikian juga daftar hadir harus terisi semua, mulai daftar hadir dan tugas pertama sampai dengan tugas nanti yang terakhir harus terselesaikan agar nama kalian tercantum dalam daftar untuk mengikuti penilaian tengah semester. Dan yang kedua, agar kalian lebih cepat untuk mengetahui materi pembelajaran untuk esok hari, ada baiknya kalian subscribe untuk kegiatan pembelajaran di channel YouTube Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke ya. Oke, untuk minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang indentasi, yaitu penggunaan yang pertama batas pengetikan atau penulisan paragraf, yaitu menggunakan first line indent. Kemudian ada right indent untuk batas pengetikan. Kemudian ada juga untuk hanging indent dan ada left indent. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penggunaan tombol tab yang berfungsi untuk memberikan jarak antara teks satu dengan teks yang lain. Coba gini, sebagai awal, coba buka program Microsoft Word-nya ya. Kalau kemarin kalian pada waktu latihan di halaman 8 ya, yang ada di LKS atau di modul, di situ ada nama, kemudian titik 2, kemudian namanya siapa, atau kalau nggak salah kemarin ada nama hari atau tanggal, kemudian titik 2 kan ada loncat gitu ya. Jadi contohnya gini, coba kamu ketik di situ. Yang pertama kamu ketik nama, sudah, kemudian ketik titik 2, kemudian berikutnya nama kalian. Kemudian berikutnya di baris kedua tekan tombol enter, kamu ketik kelas, kemudian titik 2, kemudian lagi setelah itu kelas 5 apa, 5A, 5B, 5C. Yang terakhir nomor berikutnya adalah baris ketiga tekan tombol enter, nomor absen, kemudian titik 2, nomor absen kalian. Coba kamu perhatikan, titik 2-nya itu bisa lurus tidak? Nah, tentunya tidak lurus ya. Bagaimana biar bisa lurus? Biasanya pikiran jarak, nomor, kemudian tombol spasi agak lama, kemudian titik 2, kemudian kelas juga gitu. Namun resikonya kalau kita menggunakan loncatan agak panjang atau lebih dari satu ketukan tombol spasi, biasanya pertama memakan waktu cukup lama, yang kedua hasilnya tidak bisa rapi antara atas dan bawah. Maka lebih baiknya gunakan tombol tab. Coba diperhatikan di keyboard ya, tombol tab. Tombol tab dari sebelah kiri tulisannya TAB, tabs. Nah, ini kalau kamu tekan sekali maka akan loncat agak panjang, kira-kira setengah senti dari ini ya, dari jarak pertama kalian menekan tombol tab. Nah, bagaimana kita menekan tombol tab dan nanti kita kombinasikan dengan pengaturan tab stop. Hari ini kita akan belajar menggunakan tab stop dan tombol tab. Oke ya, tidak usah berlama-lama, yuk kita menuju ruang pembelajaran.
Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Kita siapkan program Microsoft Word-nya ya. Oke, kita buka sama-sama. Tidak usah perlu ditunjukkan bagaimana caranya, kalian pasti tahu. Ya, saya buka program Microsoft Word. Ini dia. Ya, program Microsoft Word, buka blank dokumen. Ya, kita akan mencoba menggunakan perintah pertama adalah tombol tab dulu. Dengan contoh jadi baru dicontohkan, misalnya kita akan ngetik nama. Misalnya nama. Nah, kemudian titik 2. Biasanya titik 2 kamu tekan tombol gini ya, tombol spasi, kemudian titik 2. Ketik namanya misalnya Susanto. Kemudian kelas, misalnya kelas titik 2 lagi, kita usahakan bisa lurus. Nah, kelas misalnya 5A, nomor absen misalnya 25. Nah, di sini terlihat tidak bisa lurus ya, titik 2-nya. Nah, tidak bisa lurus, maka agar bisa lurus kita gunakan fasilitas yang ada di lembar kerja Microsoft Word dan kita gunakan tombol tab yang ada di keyboard kita. Oke, kita hapus saja ini, baru dihapus ya. Nah, mana yang disebut dengan tab stop? Tab stop ada di sini. Ini ya. Nah, ada muncul left tab. Left tab ini nanti kita pasang di ruler bar. Ini ruler bar, mungkin yang tidak muncul ruler barnya coba kita cek, pastikan ini semua ada. Misalnya Pak, di tempat saya nggak ada ruler barnya. Oke, kalau tidak ada kamu klik masuk di tab atau menu view. Nah, ini rulernya kalau rulernya tidak ada tanda checklist atau tanda centang, berarti ruler barnya tidak akan muncul. Nah, kita masukkan, kita klik tombolnya dengan ruler bar. Ini akhirnya muncul kita checklist ya. Nah, kita pasang sekarang left tab-nya ini. Kita letakkan di sini misalnya. Nah, kemudian kita ketik nama. Kalau sudah, tekan tombol tab. Tombol tab ada di keyboard di atas tombol caps lock ya, ada tombol tab, kemudian tekan sekali. Maka tombol tab akan langsung lurus di tab stop yang kita pasang tadi. Ini. Nah, lurus ya. Nah, kita tekan titik 2. Misalnya nama Susanto. Kemudian berikutnya bukan tombol enter. Kelas, tab lagi 5A misalnya, berikutnya nomor absen, titik absen. Nah, ini pasti bisa lurus 25. Nah, itu ya, bisa lurus titik 2-nya. Atau sekarang yang kita lebih banyak tekan tombol tabnya, kita akan coba menginventarisir nama-nama provinsi di Indonesia. Kita beri judul dulu. Provinsi, huruf besar semua ya. Provinsi di Indonesia. Langsung saja kita tengahkan, tab home, kemudian center, enter, kembali ke justify. Yang pertama nomornya kita nomor dulu ya, nomor. Kembali ke ini, nomor. Nah, pasang di sini tab stopnya di angka 2. Nomor misalnya di sini nama provinsi. Nama provinsi. Kemudian berikutnya di sini masuk di sini. Ini boleh dikira-kira, tidak harus sini, boleh ya. Diperkirakan aja bisa di 8. Nah, provinsi misalnya berikutnya kita pasang tombol tab, sudah ada di sini. Ini ya. Tab lagi nama ibu kota.
lagi, misalnya tempat terkenal, misalnya di sini. Tempat terkenal, tempat wisata ya, biasanya terkenal wisata. Oke, kalau sudah tekan tombol enter. Misalnya nomor 1, nama provinsinya DKI Jakarta. Di mana letak nama atau nama ibu kotanya? Ibu kotanya adalah Jakarta. Tempat wisata terkenal sebutkan satu aja, misalnya Tugu Monas. Nah, ini ya. Dan yang kedua, misalnya yang kedua Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di mana ibu kotanya? Siapa yang tahu? Yes, betul, Semarang. Wisata Jawa Tengah yang terkenal adalah Borobudur. Misalnya, kemudian tekan tombol enter lagi. Yang ketiga, misalnya Jawa Timur. Jawa Timur, ibu kota Surabaya. Wisata terkenal misalnya banyak ya, misalnya makam Bung Karno. Nah, lurus semua di sini, bisa lebih rapi. Oke ya, itu untuk menggunakan tab stop. Mudah-mudahan kalian tidak kesulitan. Coba itu dilanjutkan nanti sebagai tugas dan latihan pada pembelajaran hari ini. Oke, mudah tidak kesulitan. Kalau kesulitan, silakan kalian boleh bertanya lewat WA Group. Nanti Pak Rudi akan jelaskan. Pastinya akan saya arahkan kembali ke video pembelajaran di channel YouTube Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke ya, yuk kita sama-sama menuju ruang utama. Oke, itu tadi ya, sudah Pak Rudi contohkan bagaimana kita menggunakan tombol tab, kemudian ada tab stop yang terletak di ruler bar, sehingga ketika kita bisa rapi. Kamu praktekkan. Untuk sementara kita tadi hanya belajar untuk tab stop yang left tab aja ya. Nanti ke materi berikutnya kita sambung ke tab yang, karena ada left tab, ada right tab, ada center tab, ada 3 ya. Kita belajar yang left tab dulu. Oke, untuk tugas, kalau tadi kalian sudah coba ketik nama, kemudian kelas, nomor absen. Untuk tugas tadi Pak Dri sudah contohkan juga tentang nama-nama provinsi di Indonesia. Nah, yang tadi dicontohkan coba kalian lanjutkan lengkap provinsi Indonesia beserta nama ibu kotanya. Ada 33 provinsi di Indonesia, silahkan dilanjutkan. Tidak urut, tidak apa-apa. Untuk itu kalian mungkin punya peta ya, atau kalian boleh browsing ya tentang nama-nama provinsi di Indonesia. Itu tugasnya. Mulai dari kolomnya tadi kita buat kolom atau tabel, disebut dengan tabel terbuka tanpa ada garis, yaitu menggunakan perintah tab stop dan menggunakan tombol tab. Judulnya adalah nama provinsi di Indonesia. Oke ya, mudah tidak kesulitan. Sumbernya kalian boleh buka peta, boleh browsing di Google, boleh, untuk memudahkan kalian mendapatkan pelajarannya atau mengerjakan soal latihan dan tugas. Ingat, yang dikirim adalah file bentuk Microsoft Word, bukan PDF, bukan pula bentuk gambar. Oke ya, tidak kesulitan. Sukses untuk kalian semua. Pastikan selalu mengawali kegiatan dengan menyebut nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji kebesarannya. Jaga kesehatan, patuhi dan terapkan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, menjauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.